Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyifa Limatus Soleha dengan NIM 12 12 08 0089 dari kelas 5B. Saya di sini akan memaparkan hasil resume jurnal internasional yang saya dapat. Yang pertama itu ada judulnya yaitu An Inquiry Experience with High School Students to Development and Understanding of Intermolecular forces by routing boiling point, trends, and molecular structure. Kemudian ada penulisnya yaitu Melinda Ogden. Kemudian nama jurnalnya itu Journal of Chemistry Education. Kemudian permasalahan pokoknya yaitu gaya antar molekul sangat penting untuk memahami banyak aspek kimia dan biologi, namun sifatnya yang abstrak menimbulkan masalah bagi siswa yang konkret operasional dalam mata pelajaran kimia kelas 10. Siswa memiliki kesalahpahaman yang mendalam mengenai gaya antar molekul dan peran dalam perubahan fasenya. Kemudian, mengapa permasalahannya ini penting itu karena sangat penting bagi guru tersebut untuk terus-menerus mempertanyakan kepada siswa mengenai kemajuan dan penalaran mereka selama bagian pengalaman karena siswa umumnya membuat kesimpulan yang tidak konsisten dengan beberapa molekul lain yang disertakan. Kemudian tujuan penelitiannya ya adalah agar mereka mengembangkan sesuatu yang mirip dengan rangkaian aturan yang terdapat dalam aturan kategori yang diharapkan untuk perkembangan siswa sendiri. Kemudian kerangka teoretiknya itu yaitu miskonsepsi yang merupakan suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar dalam bidang tersebut. Nah, hal ini dapat terjadi karena siswa tidak melakukan penyerapan informasi sepenuhnya selama proses pembelajaran. Karena itu mereka penting bagi guru terus mengidentifikasi miskonsepsi siswa atau membantu memperbaiki pemahaman mereka. Kemudian miskonsepsi pada artikel ini, banyak peneliti yang menunjukkan bahwa siswa mengalami kesalahpahaman dalam mengenai IMF atau gaya antar molekul dengan perannya dan perubahan fasenya. Kemudian siswa juga mengalami kesalahpahaman dalam menentukan titik didih senyawa dan senyawa tambahan seperti alkana, eter, serta alkohol. Kemudian siswa juga mengalami kesulitan dalam menempatkan semua molekul atau mengelompokkan suatu molekulnya. Kemudian ada subjek yang ditelitinya itu siswa sekolah menengah atas kelas 10, kemudian metode yang digunakan yaitu metode pendekatan inquiry gitu untuk memaksimalkan pemahaman siswanya dan memperkenalkan siswa terhadap gaya antar molekul. Nah, kemudian langkah-langkahnya itu pada guru sendiri itu mengelompokkan siswanya berdasarkan tingkat kemampuannya masing-masing gitu. Kemudian siswa dapat mengukur titik didih beberapa senyawa dengan kemudian diberikan titik didih tambahan seperti alkana, eter, dan alkohol. Kemudian siswa mengelompokkan molekulnya tersebut dalam kategori berdasarkan struktur dan titik didihnya. Kemudian siswa belajar menggambarkan struktur Lewis dan bentuk FSEPR senyawa kovalennya. Selanjutnya itu ada instrumen, yaitu menggunakan pendekatan inquiry dapat memaksimalkan pemahaman siswa dan pendekatan ini dipilih sebagai metode untuk memperkenalkan siswa pada IMF gitu. Siswa pertama mengukur titik didihnya, kemudian ditambahkan eee, senyawa tambahan yaitu alkana, eter, dan alkohol dan beberapa molekul lainnya untuk mencegah pembentukan miskonsepsinya. Kemudian siswa, bekerja untuk mengelompokkan molekul-molekul tersebut, kemudian siswa mengembangkan ide-ide mereka sendiri gitu. Kemudian mereka dapat benar-benar memahami antar molekul ini dan yang mengatur kekuatannya, di mana menghafal serangkaian aturan yang harus diikuti untuk menjawab pertanyaannya. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada siswa kelas 10 di sekolah menengah atas di perkotaan gitu. Kemudian
Cara mengelolanya itu ada beberapa, yaitu dapat mengidentifikasi variabel dependen dan independen. Dependennya sendiri yaitu titik didih senyawa dan independennya itu molekul senyawa, struktur molekul senyawanya. Kemudian dapat menghitung rata-rata, median, modus, dan simpangan baku serta titik didih untuk setiap senyawa yang diukurnya. Kemudian menguji hipotesis, kemudian dapat menafsirkan hasil, analisis, menggunakan konsep kimia gitu. Kemudian ada menyimpulkan temuan, Anda mengenai, penjelasan struktur molekul mempengaruhi titik didih senyawa. Kemudian ada mengidentifikasi tujuan dan pertanyaan penelitian, dan mengumpulkan data kualitatif, mengenai tanggapan, gambar, dan penjelasan siswanya. Kemudian ini, pengumpulan data kualitatif ini bisa menggunakan metode observasi, wawancara, atau dokumentasi untuk mengumpulkan data. Nah, kemudian dapat, mengelola data yang telah Anda kumpulkan, dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif seperti analisis tematik, analisis konten, atau analisis naratif. Kemudian, menyajikan hasil analisis, data tersebut dalam menggunakan laporan, presentasi, atau publikasi. Kemudian, temuannya, yaitu, pada kotak 1 dan tabel 2. Tujuannya itu adalah, mereka mengembangkan sesuatu yang mirip, dengan rangkaian aturan yang terdapat pada kotak 1 tersebut ya. Kemudian, untuk membantu siswa mengembangkan, 2 ide terakhirnya. Kemudian sangat penting juga untuk guru terus-menerus mempertanyakan setiap kelompoknya, tentang kemajuan dan penalaran mereka selama bagian pengalaman ini, karena siswa umumnya membuat kesimpulan yang tidak konsisten gitu dan menimbulkan miskonsepsi. Nah, siswa mulai, mengurutkan berdasarkan apakah molekul tersebut mengandung atom, oksigen atau tidak, namun, siswa tersebut, mereka akan menyadari bahwa mengelompokkan berdasarkan ukuran kelompok gitu, mereka memiliki atom oksigen yang terbukti sangat sulit. Nah, pada tabel 2 sendiri itu mencantumkan pertanyaan umum siswa yang perlu disempurnakan lebih lanjut lagi gitu, untuk memenuhi pedoman, klasifikasi yang dijelaskan di atas. Nah, kemudian kesimpulannya, siswa, dapat dengan mudah menjelaskan hubungan titik didih dan titik beku antar sekumpulan senyawa. Siswa juga dapat dengan mudah menjelaskan keadaan materi di bawah kondisi standar untuk setiap senyawanya. Kemudian pemahaman siswa mengenai antar, molekul ini, dan bagaimana mereka muncul secara menyeluruh dan konsisten di semua tingkatan setelah pengalaman ini. Nah, kemudian siswa juga dapat menerapkan pengetahuan mereka tentang IMF untuk menjelaskan kelarutan secara kovalen, tanpa dibantu gitu. Kemudian ada manfaatnya, kemudian manfaatnya itu metode ini tuh, metode pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil belajar anak, karena, metode ini mendorong siswa untuk menjadi lebih, berdaya dalam melakukan pembelajaran. Nah, siswa dapat memahami sebuah konsep secara menyeluruh dan mendalam karena mereka secara aktif mencari, tahu informasinya sendiri untuk memenuhi jawaban yang mereka inginkan gitu. Kemudian metode inquiry ini juga meningkatkan kreativitas dalam kemampuan berpikir kritis, terus metode ini mengajak siswa untuk selalu beraktivitas secara maksimal gitu, dengan dapat merumuskan masalah, mengumpulkan data, serta informasi, membuat pertanyaan dan membuat hipotesis, serta melakukan percobaan dan menganalisis hasil percobaannya tersendiri, kemudian menyimpulkannya. Kemudian metode metode ini juga meningkatkan prestasi belajar kognitif, afektif, dan psikomotor siswanya karena metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembelajaran kimia. Mungkin, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.